Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan lagi mengenai pernyataan si Kribo. Saya menyebutnya si Kribo tidak apa-apa karena dia juga sebagai Habib, katanya dia Habib, tapi dia juga tidak memiliki adab kepada Habib-Habib yang lain. Teman-teman, di video ini saya bukan ingin membela salah satu golongan atau memberikan pernyataan deklarasi memusuhi suatu golongan, tidak. Tetapi ketika saya melihat suatu fenomena di mana ada sesama muslim, mereka ini lebih cenderung untuk memusuhi saudara muslimnya, maka di sini saya juga tidak ingin membenarkan tindakan tersebut. Contohnya seperti si Kribo ini. Si Kribo ini selain dia menafsirkan akidah dengan pemahamannya sendiri atau cara pandangnya sendiri, dia juga sering secara sengaja menyerang personal orang, di mana dia juga sering menyerang ulama-ulama seperti Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Felix Shaw, dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah suatu tindakan menurut saya pribadi bukan malah menciptakan perdamaian. Tidak perlu panjang lebar dulu, saya coba ingin bereaction seperti apa pernyataan dari si Kribo ini. Saya hanya ingin negeri ini ke depan lebih baik. Waspada kepada seorang Anies ini. Yang pertama yang tadi saya khawatir itu Anies. Jadi di sini dia menyenggol Pak Anies Baswedan. Ingat, di sini saya tidak punya kepentingan politik apapun, tidak ada. Tetapi saya tidak mau anak bangsa ini terpecah belah. Tidak mau anak bangsa ini saling memusuhi satu sama lain. Dia tidak berani secara gamblang mengatakan, andai kan kalau saya presiden, saya tutup tuh FPI dan HTI. Dan aliran-aliran yang melahirkan terorisme. Ini dia nggak berani mengatakan. Jadi kalau andai kan besok Anies menjadi pemimpin negeri ini, akan jumawa nih FPI. Akan dibuka lagi itu HTI. Di sini dia ingin menyebarkan isu-isu tentang radikal, terorisme, dan faham-faham khilafah, ya? Ya Allah. Sebenarnya radikal itu bagus, ya, radikal itu bagus. Saya juga radikal, saya radikal. Saya di dalam belajar ilmu bela diri, Pencaksilat, saya juga radikal. Saya juga ingin mengembalikan ilmu-ilmu Pencaksilat itu kepada yang hak. Sejatinya ilmu bela diri kembali lagi kepada kalimat bela diri, yaitu bela diri. Membela diri dari apa? Dari kejahatan, dari kezoliman, dari penganiayaan, dari pembulian. Dengan cara apa? Bukan dengan cara tonjok-menonjok atau tendang-menendang. No, membela diri bukan diartikan kita harus memukul orang lain ketika kita disalahi. Tetapi ada jalan yang bijak, di mana kita juga menjaga fisik orang agar tidak cacat, agar tidak terluka, meskipun mereka ingin jahat kepada kita. Kecuali memang kondisinya demikian, dia bawa sajam dan kita tidak. Lakukan pembelaan apapun itu. Ya, pakai senjata yang ada di sekitar kita untuk mengcounter serangan dari penjahat itu. Oke, kembali lagi. Di dalam saya belajar ilmu bela diri, saya radikal. Ingin mengembalikan ajaran bela diri kepada yang hak, yaitu di mana ilmu bela diri digunakan untuk membela diri, yang dimana kita benar-benar berada di bawah tekanan kejahatan. Seperti itu. Radikal boleh, ya, radikal boleh. Radikal di dalam menjaga kesehatan juga boleh. Dimana kita harus berhati-hati ketika makan. Karena apa? Allah SWT sudah mengingatkan kita bahwa apapun yang baik itu halal bagi kalian, tetapi apapun yang buruk itu haram. Jadi apapun yang baik kepada tubuh kita itu tentunya halal, dan apapun yang buruk kepada kita tentunya itu haram. Haram mendatangkan dosa dan halal mendatangkan kebaikan atau juga bisa berpahala. Tentunya seperti makan. Makan secukupnya untuk mengisi perut, di dalam kita niat beribadah itu juga bagus. Tetapi ketika kita makan berlebihan sehingga membuat lambung kita tidak sehat, itu namanya merusak apa yang Allah titipkan kepada kita, yaitu jasad. Di mana jasad ini kita jaga secara radikal agar menjadikan fisik ini sehat dan baik tentunya. Oke, kembali lagi kepada pembahasan si Kribo ini, ya. Di mana dia sangat takut kepada radikalisme, takut juga kepada khilafah. Ya Allah, coba kita lanjut. untuk gerakan Islam radikal. Islam radikal. Yang melahirkan teroris dari kelompok Wahabi. Dan saya nggak yakin Anies akan mencegah gerakan radikal. Kan? Gini, tentulah memang terorisme bukan cuma lahir di Indonesia, banyak sekali terorisme. Ada kejadian yang dulu di Selandia Baru, orang-orang yang sedang sholat Jumat itu diteror. Bukan cuma diteror, itu dibunuh sama teroris, ditembak. Banyak yang meninggal itu dulu. Dan juga banyak yang terjadi, bahkan siapa yang baru-baru ini Al-Quran dibakar di depan masjid, itu juga teroris, meneror orang Islam. Dan dijaga, teroris itu dijaga oleh polisi
Artinya si teroris dilindungi oleh teroris yang lain. Aksi teror dilindungi ya dan disebarkan melalui media sosial dengan gamblang. Jadi di sini si Kribo ini ingin menanamkan mindset kepada orang Indonesia bahwa terorisme lahir dari Islam yang radikal. Oke, kita lanjut dulu. Ini semua pendukung Anda. Anda akan punya beban nanti seorang jadi pemimpin. Dan Anda akan membiarkan seperti kelompok HTI, FPI, dan PKS pun juga lah. Waduh. Ini bagi saya juga satu PKS ini partai bertopeng agama. Dia hanya bermodalkan agama. Dia ingin menjual agama untuk kepentingan dia mau narik suara. Narik suara. Dia ini perwakilan Islam. Saya tahu semua lah. Narik suara dari partai PKS. Saya pernah baca suatu berita ya. Kalau saya melihat data ya teman-teman, di mana memang memunculkan data-data kejahatan. Contohnya seperti korupsi. Kita tahulah partai yang paling banyak melakukan korupsi itu partai yang mana. Atau partai yang minim dengan korupsi itu partai yang mana. Berita-berita juga menyiarkan ya. Jadi saya di sini bukan ingin berpihak kepada partai manapun atau menjelekkan suatu partai. No, saya tidak memiliki kepentingan politik sama sekali. Namun kalau di sini si Kribo ini berbicara tentang partai yang baik, partai yang alim, partai yang sesuai syariat, sedangkan dia menjelekkan PKS yang justru di situ mengusung Islam. Ya saya juga tidak ingin menyalahkan ya. Kenapa dia membenci PKS dan kenapa juga membenci Anies Baswedan? Salahnya Anies itu apa gitu? Kenapa sampai dibenci? Kan sesama Muslim, ya, sama Muslim. Sampai dijelek-jelekan mau membangun ini dan itu. Jadi punya maksud apa? Apa latar belakang si Kribo ini di dalam menjelekkan saudara Muslimnya? Menjelekkan. Padahal kita tahu bahwa Pak Anies itu adalah orang yang baik, bukan orang yang jahat. Ya udah, coba kita lanjut dulu. Kita ini bersilat lidah lah. Jangan Anda bawa-bawa agama lah. Buktinya tadi saya lihat sudah mulai deklarasi PKS pada Anies. Seperti Anies ini sosok yang hebat. Saya bingung, seorang partai katanya ngaku partai besar, kok bisa melihat Anies sosok yang hebat. Hebatnya di mana? Buktiin. Ya, gimana? Di Jakarta aja nggak beres. Menciptakan permusuhan. Kegaduhan. Ini Pak Anies menciptakan kegaduhan, permusuhan. Ketika saya melihat selama Pak Anies memimpin, aktivitas saya di daerah Jabodetabek tidak pernah melihat ada permusuhan ya. Saya tidak bermusuh dengan siapapun di sini. Ini Habib Kribo memiliki data dari mana ini ya, orang-orang jadi bermusuhan. Kalau memang di Jakarta ini bermusuhan karena gara-gara Pak Anies, bermusuhan dari bidang apa gitu? Ya, kenapa sebagai sesama Muslim menginjak seperti ini? Bukan sering mensupport, misalkan Pak Anies salah, bukan diinjek, dijatuhkan, tetapi dinasihati untuk menjadi lebih baik lagi. Kan bijaknya seperti itu. Saya masih bingung. Saya juga di sini membaca gerak-gerik si Kribo ini karena apa? Dari kemarin juga dia melenceng sekali dari syariat dan akidah Islam. Saya di sini bukan ingin menjelekkan si Kribo, tetapi karena si Kribo ini mempublikasi pemahamannya, jadi otomatis ditonton banyak orang, dan sebanyak orang itu pun bisa jadi ikut dengan pemahaman si Kribo. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa saya menyatakan berbahaya? Karena menyatakan masjid sebagai berhala itu tentunya syubhat. Mengatakan Allah tidak parkir di Ka'bah, tidak parkir di masjid, itu juga syubhat. Dimana menyatakan Allah layaknya mobil gitu. Tidak boleh. Dan juga menyatakan anjing lebih beragama daripada seorang muslim atau umat muslim. Ini semua melenceng dari akidah. Ya teman-teman, melenceng sekali. Dimana dia juga berusaha untuk membenarkan orang memelihara anjing. Kalau orang non-muslim silahkan, tapi kalau orang muslim kita harus sering mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Benar dan bersabar, bukan benar tapi mencari dalih-dalih. No, benar apa yang diturunkan Allah, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan sabar di dalam menaatinya. Sabar, bukan kita mengikuti hawa nafsu. Ini jelas-jelas sudah mengikuti hawa nafsu. Semuanya ini yang berkaitan dengan si Kribo yang diucapkan adalah hawa nafsu. Dimana hawa nafsunya untuk menjatuhkan Pak Anies sebagai sama muslimnya. Kalau Pak Anies sebagai pemimpinnya si Kribo, ketika Pak Anies ini salah, Pak Anies memang ya membuat perpecahan, buatlah video untuk menasihati, bukan dijatuhkan atau menjatuhkan kelompok muslim, contohnya seperti PKS. Dijatuhkan karena apa? Partai PKS ini menggunakan agama untuk menarik suara. Ya memang betul. Bahkan seorang Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu membutuhkan suara di dalam menjadi seorang Amirul Mukminin. Siapa yang mau diangkat sebagai Amirul Mukminin setelah Rasul, setelah Abu Bakar, setelah Utsman dan Ali, dan begitu seterusnya. Memang seperti itu, namun di dalam rangka kebaikan.
Nah, kalau di sini Kribo ini menanyakan kebaikan atau kejahatan, tentulah tindakan korupsi, mencuri uang itu adalah kejahatan. Dan kita lihat apakah PKS ini menyandang gelar partai yang paling jahat di antara partai-partai yang lain di Indonesia. Ingat sekali lagi, saya tidak memiliki kepentingan politik apapun. Tetapi di sini saya hanya mengikuti perintah Allah untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Dan saya di sini juga tidak ingin menjatuhkan nama si Kribo ini. Tetapi saya hanya ingin menasihati atau mengajak orang lain agar tidak ikut kepada syubhat yang disebarkan oleh si Kribo. Seperti itu. Kalau si Kribo benar, ya kita ikuti. Bahkan orang non-muslim pun ketika menasihati kita, apabila itu benar, ikuti. Disuruh sholat tepat waktu oleh orang Kristen, ya kita harus sholat tepat waktu karena itu benar. Disuruh saling berbagi oleh orang Hindu, ya kita harus ikuti karena apa? Berbagi adalah hal kebaikan. Seperti itu. Oke, coba kita lanjut lagi. Orang yang mendukung Anies ini apa? Berharap manfaat lah. Andai kan Anies presiden, PKS akan berkuasa. Dan negeri ini akan dikuasai oleh kelompok Islam-Islam yang seperti ini. Apa? Islam gimana? Gerakan-gerakan mereka ini apa? Mereka ini berharap seperti kemarin ada si Hosinuddin tuh. Seorang direktur HTI mengatakan apa? Dia mengancam kalau Anies jadi presiden ataupun Nasdem, kalau nggak mendukung khilafah, dia nggak akan dukung. Takut ya, takut sama khilafah. Jadi teman-teman, kenapa si Kribo ini atau golongan-golongan Kribo ini sangat benci atau takut kepada khilafah? Seolah-olah khilafah itu seperti racun. Kalau khilafah ditaruh ke dalam air, seolah air itu, air yang jernih itu akan menjadi keruh, akan menjadi tidak layak untuk diminum, dan seolah-olah ketika faham khilafah itu dimasukkan ke dalam air itu tidak suci lagi gitu. Seolah-olah itu yang ingin disebarkan, benci kepada khilafah. Sedangkan khilafah adalah bagian dari Islam. Apa khilafah? Nanti juga saya akan jelaskan apa itu khilafah. Lanjut dulu. Berarti kalau sekarang dia diam, berarti dia sudah punya deal sama Anies. Bahwasanya khilafah nanti akan dibuka lagi. Loh, bisa dong saya curiga. Dan emang ini gerombolannya Anies kok. Mana mungkin besok dia mau jadi presiden, dia mau ninggal FPI, mau ninggal HTI, mau ninggal PKS. Ya iyalah. Teman-teman, ya, pemahaman si Kribo ini di dalam bersosialisasi atau di dalam berpandangan politik seolah-olah dia ingin mengelompokkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, memisahkan, ya. Sangat terang sekali yang dinyatakan si Kribo ini adalah perpecahan. Seolah-olah Pak Anies itu harus menendang pemahaman yang ada di FPI. Ya, tentunya ini adalah pemahaman yang salah. Seharusnya sebagai pemimpin, ya teman-teman, sebagai pemimpin dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mengayomi. Ingat, pahami kata mengayomi. Kita tidak perlu jauh-jauh kepada sistem kenegaraan. Di dalam sekolah, di situ ada yang namanya kepala sekolah, ada namanya guru BP, ada yang namanya guru olahraga, ada juga guru spesialis mata pelajaran ini. Dan itu semua ya harus saling mengayomi. Di dalam sekolah, ingat, di dalam sekolah tidak semuanya pinter, tidak semuanya bodoh, tidak semuanya baik, dan tidak semuanya nakal. Tetapi sebagai kepala sekolah, seorang pemimpin harus mengayomi. Yang baik diayomi, yang bodoh diayomi, yang nakal diayomi, terlebih yang pinter. Jadi semua pemikiran murid yang ada di sekolah itu tidak boleh ditebang pilih sebagai seorang kepala sekolah. Tetapi ketika si pemahaman Kribo ini, ketika ada siswa yang salah misalkan, langsung ditendang, langsung dibunuh gitu, tanpa masuk ke dalamnya dan berusaha untuk mengayominya. Seorang pemimpin harus mengayomi. Kalau memang rakyatnya salah, diayomi. Kalau si Kribo kan enggak, dia menyarankan permusuhan, perpecahan. Justru di sini yang menyebarkan faham perpecahan adalah si Kribo. Jangan seperti itu jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah mengayomi seluruh rakyatnya. Karena apa? Di sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya, harus bersatu untuk bersama-sama jalan di ridhonya Allah. Bukan menebarkan faham perpecahan. Oke. Lagi, lanjut. Saya mintalah nih partai-partai nasionalis semuanya. Iya. Janganlah angkat sebagai Anies jadi pemimpin negeri ini. Anda bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Ya. Yang saya sayangin aja lah. Oke, kalau Partai Nasdem. Kalau bukan Anies siapa? Kalau bukan Anies siapa yang diangkat? Kenapa Anies digambarkan begitu jahat oleh si Kribo ini? Seolah-olah Anies itu monster, ketika dia memimpin orang-orang akan dimakan gitu. Gak boleh Kribo, gak boleh kayak gitu jadi orang. Yang katanya restorasi, ternyata Anda restorasi kadrun. Kadrun lagi. Kadrun ini makin merajalela. Ya Allah. Gak usah berdalih lah. Ya Allah. Ucapan Anda dulu dengan ucapan Anda sekarang beda. Masa Ya Allah. dari partai
pembicaranya pelin-pelan. Ya Allah, naudzubillah min zalik. Istilah-istilah kadrun, istilah-istilah cebong, kampret dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kenapa harus lahir perkataan seperti itu. Sehingga manusia saling caci mencaci, menyebut manusia dengan sebutan binatang, kadal katanya. Jadi manusia itu disebut kadal. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi ciptaannya manusia. Ya, manusia ini bisa lebih sempurna daripada malaikat dan tentunya bisa lebih hina daripada binatang. Karena ketika manusia itu bertingkah atau berakhlak seperti binatang, maka itu lebih hina dari binatang. Karena apa? Manusia dilahirkan lengkap dengan pemikiran, dengan hati. Ketika manusia itu lebih menuhankan hawa nafsunya, maka dia bisa lebih hina daripada binatang. Tetapi ketika manusia lebih mengedepankan hatinya atau lebih mengedepankan akalnya untuk berpikir, maka dia akan bisa lebih mulia daripada malaikat. Seperti itu. Tetapi ketika ada manusia memanggil manusia yang lain dengan sebutan binatang, Allah tidak senang kepada manusia yang memanggil sama manusianya dengan sebutan binatang. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita. Tapi kenapa kita tidak tunduk dan patuh? Malahan seperti si Kribo ini bukan cuma menjelekkan Pak Anies Baswedan, tetapi memberikan faham kepada masyarakat seolah-olah khilafah itu jahat. Ya, seolah-olah itu jahat. Oke, di sini saya akan memberikan penjabaran atau penjelasan secara singkat kepada kalian apa itu khilafah. Yang pertama, apakah di Indonesia bisa diterapkan sistem khilafah? Tentunya juga bisa dan tentunya juga tidak. Di Indonesia ini majemuk. Rakyatnya itu bukan cuma orang Islam, tetapi ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristen dan lain sebagainya. Dan begitu pun juga ada yang namanya suku Baduy, di mana di situ tidak memegang keyakinan apapun, yaitu keyakinan yang ada di tengah-tengah kita, yang di KTP kita. Tetapi dia memiliki keyakinan yang lain. Dan itu kita sebagai seorang Muslim di Indonesia tidak boleh menyalahkan kemauan mereka. Tetapi di dalam saling menasihati kita wajib. Misalkan kita memperkenalkan Allah kepada mereka, memperkenalkan ajaran Islam, itu wajib sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan itu untuk berdakwah. Sistem khilafah secara pemikiran Muslim saya, apakah bisa diterapkan di Indonesia? Tentunya juga bisa dan tentunya juga tidak. Bisa diterapkan kepada orang Muslim dan tidak bisa diterapkan kepada orang non-Muslim. Begitu. Sebagaimana ketika saya mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad bahwa beliau pernah ke Aceh. Di Aceh itu juga diterapkan sistem khilafah. Namun sistem khilafahnya diterapkan kepada orang yang beragama Muslim. Dimana ketika ada orang atau muda-mudi ketahuan dia berpacaran, itu dicambuk. Ketahuan berzina, itu dirajam dan beberapa hal lainnya. Bisa bahkan ketahuan mencuri, boleh-boleh saja untuk dipotong tangannya. Karena apa? Di Indonesia pun di hukuman NKRI, pembunuhan juga akan dihukumi hukuman mati. Istilah lainnya kalau di dalam Islam adalah qisos. Ya, kisos. Oke, apakah di sini saya mendukung sistem khilafah? Tentunya saya tidak membicarakan apakah sistem khilafah ini bisa diterapkan satu dunia dengan satu pemimpin. Tidak akan bisa. Di Indonesia satu pemimpin bisa memimpin orang-orang yang di Amerika, yang di Korea, yang di sini, yang di situ. Enggak bisa. Saya ini juga khalifah ya teman-teman. Dimana saya juga menjadi khalifah atau pemimpin di dalam rumah tangga saya. Saya juga jadi khalifah di dalam perguruan saya. Dimana saya harus memimpin mereka menjadi pendekar yang berkesatria. Yaitu dimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang perkara khilafah ini atau khalifah. Karena apa? Khilafah adalah sistemnya dan khalifah adalah orangnya. Kembali lagi kepada hal itu. Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, di mana Allah sudah mengingatkan kita untuk menjadi seorang khalifah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Dan tentunya di sini ketika seorang manusia menerapkan sistem khilafah bukan berarti seluruh dunia harus menganutnya. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Meskipun Rasulullah menerapkan sistem khilafah di dalam pemimpinannya, dia hidup bersosial dengan orang non-muslim, dengan Yahudi, dengan orang kafir Quraisy, tidak menerapkan sistem khilafah kepada mereka semua. Berbaur Rasulullah, berdagang dengan mereka dengan hidup bersosial yang baik. Itulah kenapa Rasulullah SAW di dalam berdakwah Islam itu banyak sekali orang yang mau berjuang atau mau berada di barisan Rasulullah, bersyahadat dan tunduk patuh kepada apa yang dikatakan Rasulullah. Karena khilafah atau hukum syariat itu sangatlah indah. Khilafah bukan racun yang bisa membunuh manusia ketika dituangkan ke dalam air. Naudzubillah min zalik, ketika ada seorang muslim menganggap khilafah sebagai racun yang berbahaya ditaruh di dalam air. Rasulullah SAW menerapkan khilafah tetapi tidak menzolimi orang lain, tidak menzolimi orang Yahudi yang ada di sekitar Rasulullah. Malahan di dalam kehidupan Rasulullah SAW ketika melihat orang Yahudi, dia masih berbuat baik kepadanya. Karena
itulah syariat Islam, berbuat baik kepada seluruh manusia. Itu khilafah yang diterapkan oleh seorang khalifah. Siapa khalifahnya? Nabi Muhammad, dan juga diwariskan kepada Khulafaur Rasyidin. Ini faham-faham yang mau disebarkan oleh si Kribo, seolah-olah khilafah atau seorang khalifah digambarkan sebagai orang yang jahat. Tidak boleh, Kribo. Gak boleh. Itu agama kamu. Kemana pemahaman kamu? Seolah-olah menakut-nakuti orang muslim anti kepada khilafah nantinya. Oke, apakah di Indonesia bisa diterapkan sistem khilafah? Ini tergantung kepada manusianya. Apakah manusia itu mau menegakkan khilafah? Apa khilafah? Syariat Islam. Di dalam hidupnya, jangan ke negara dulu, ke dalam hidupnya dulu. Bisa gak menerapkan sistem khilafah? Contohnya satu, ketika saya meninggal, khalifah di dalam perguruan saya atau di PSGI harus ada yang menggantikan. Bukan berarti menggantikan pendiri. Contohnya seperti Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, bukan kenabiannya yang digantikan, tetapi kepemimpinannya. Ini juga berlaku kepada perguruan saya. Ketika khalifahnya saya sebagai seorang pendiri perguruan meninggal, tentunya harus ada yang menggantikan sebagai pemimpin. Khalifah bukan sebagai pendiri lagi. Karena apa? Saya pendirinya. Seperti itu. Jadi teman-teman, kembali lagi kepada pembahasan yaitu khalifah. Kita harus menjelaskan apa itu khalifah kepada orang lain, meskipun kepada seorang non-muslim. Khalifah artinya adalah di mana kita itu harus menampilkan pesan-pesan kebaikan kepada siapapun. Kenapa? Syariat berisi tentang kebaikan. Kita harus memahami ini bahwa syariat itu harus diterapkan seorang khalifah. Siapa khalifahnya? Kita sebagai pemimpin. Entah itu pemimpin keluarga, pemimpin dusun atau RT, pemimpin kecamatan, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, bahkan pemimpin negeri. Harus menjadi khalifah yang baik. Apa khalifah? Yaitu misi seorang manusia untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan atau menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan itu ada dua, yaitu kebaikan secara vertikal kepada Allah SWT dan kebaikan horizontal kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Bukan pesan-pesan kebaikan yang hanya dikhususkan kepada seorang muslim. Ini harus berjalan berbarengan. Berbuat baik kepada Allah dengan cara tunduk patuh kepada ajarannya, kepada syariatnya, dan juga berbuat baik kepada sama manusia di dalam menjadi khalifah, pemimpin. Saya pemimpin nih, saya pemimpin di perguruan saya dan harus saya berbuat baik kepada murid-murid saya. Entah itu di murid-murid saya ada orang non-muslimnya, ada, dan saya berbuat baik kepadanya sebagai seorang khalifah yang beragama muslim di perguruan saya. Jadi gak serem khilafah. Jadi jangan gambarkan seolah-olah khilafah atau seorang khalifah itu adalah seperti suatu benda yang beracun. Ketika ditaruh ke dalam makanan atau air, tidak boleh dimakan dan diminum. Ini dosa besar ini ketika memberikan pemahaman yang begitu jahatnya kepada seorang khalifah. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, kembali lagi kepada pembahasan khalifah, di mana kita sebagai seorang muslim harus menjadi seseorang yang menerapkan sistem syariat kepada hidup kita. Syariat itu adalah berbuat baik kepada seluruh makhluk. Kepada binatang kita harus berbuat baik, kepada sama muslim kita harus berbuat baik, terlebih kepada orang non-muslimnya kita harus berbuat baik juga. Jangan tebang pilih. Kalau si Kribo ini sudah tidak berbuat baik, bukan cuma kepada orang non-muslim, kepada sesama muslimnya dia jahat, memfitnah, mengatakan Anies Baswedan ini menciptakan kehancuran. Kalau Anies diusung jadi presiden nanti akan membuat kerusakan, perpecahan, pertumpahan darah. Waduh, ini berbahaya sekali. Bahkan ketika Pak Anies memimpin DKI Jakarta, nanti kalau ada tawuran antar pelajar gitu, yang disalahkan Pak Anies. Ada tawuran antar juru parkir, nanti yang disalahkan Pak Anies. Ya kan bahaya ini. Jadi seolah-olah si Kribo ingin menebarkan faham permusuhan atau menjatuhkan nama baik dari seorang Pak Anies Baswedan. Agar apa? Demi kepentingan politik saja sepertinya. Dan si Kribo terlalu mengagung-agungkan PDIP, Gerindra. Kenapa harus seperti ini? Jadi sangat terlihat di tengah-tengah masyarakat bahwa si Kribo ini seolah-olah menjatuhkan partai yang lain atau sama muslimnya yang lain hanya perkara partai, bukan demi kemaslahatan atau mengikuti ajaran syariat. Kenapa seperti itu? Inilah kenapa seorang manusia ketika menganggap khilafah atau sistem syariat racun, seolah-olah syariat Islam dianggap racun. Jadi kembali lagi kepada seorang khalifah tadi, yaitu khalifah itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama itu tentang kebaikan secara vertikal kepada Allah SWT dengan berbentuk ibadah spiritual seperti sholat, seperti beribadah, beramal soleh, dan lain sebagainya. Dan setelah itu tentang muamalah kepada sesama manusia, yaitu horizontalnya. Itulah sebagai orang yang menjadi khalifah. Kita semua khalifah. Laki-laki adalah seorang khalifah, memimpin rumah tangganya, memimpin anak-anaknya, memimpin murid-muridnya, dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran kepada orang lain, berbuat baik juga kepada sesama manusia. Jangan digambarkan sebagai suatu kejahatan itu khilafah atau seorang khalifah.
Di dalam menjadi seorang khalifah, kita diajarkan atau harus mengambil pelajaran kepada Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sama sekali. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini, yaitu disebutkan di ayat berikutnya, dialah yang mendirikan sholat dan berbagi kepada orang lain, yaitu saling berbagi. Sudah disebutkan hubungan kepada sama manusia, yaitu saling berbagi kebaikan. Karena apa? Rezeki itu bukan cuma dari segi kita berbagi uang, berbagi makanan dan lain sebagainya. Berbagi kebaikan itu juga harus kepada sesama manusia. Tidak disebutkan di situ berbagi rezeki hanya kepada sesama muslim. Tetapi ketika kita mendirikan sholat, tentunya kita mengkhususkan sholat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam kita berbagi kebaikan, berbagi rezeki, karena apa? Rezeki itu adalah kebaikan, tentunya kepada sesama manusia, bukan hanya kepada sesama muslim. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran berbagi baiklah kepada sesama muslim saja. No, tetapi Allah SWT mengingatkan kita, atau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang yang bukan hanya Islam saja. Itu seorang khalifah yang menerapkan syariat kepada hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik, ketika si kribo atau oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk membuat khilafah atau syariat Islam dianggap sebagai racun di tengah-tengah bangsa Indonesia. Jangan. Jadi sebagai sama manusia, tidak mungkin di dalam lingkungan kehidupan kita ini semuanya muslim. Seperti halnya yang terjadi kepada di masa Rasulullah. Rasulullah menunjukkan kepada sesama manusia muamalahnya bahwa menjadi seorang manusia itu harus selalu menebarkan kebaikan meskipun kepada seorang non-muslim. Ingat, jangan dipelintir lagi bahwa khilafah itu adalah suatu kejahatan. No, Rasulullah tidak pernah mencontohkan kejahatan meskipun dia menerapkan sistem khilafah di dalam kepemimpinannya. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah mereka ini mencontohkan kejahatan di masa hidupnya. Bahkan di masa kepemimpinan Sultan Hamid II, yaitu di mana dulu ada seorang Yahudi yang meminta tanah untuk bangsa Yahudi agar bisa tinggal di tanah Palestina, Sultan Hamid memberikannya. Jadi itulah syariat Islam, berbuat baik kepada sesama. Syariat Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada sesama, bukan berbuat jahat. Tentunya orang yang menerapkan sistem syariat adalah orang-orang yang baik hidupnya, yang berbagi kebaikan. Kenapa teman-teman? Saya menyebut Rasulullah dari tadi selalu berbagi kebaikan kepada sesama manusia, meskipun kepada wanita Yahudi. Tentunya kalau kita ingin mengikuti ajaran apa yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam, yaitu yang Allah perintahkan kepada kita semua, pastilah kita akan membuat Islam itu indah. Dan tentunya misalkan kita sebagai seorang muslim, kita memiliki tetangga non-muslim, ya, kita harus berbuat baik kepada sesama. Itu semata-mata karena saya bertakwa. Kita berbuat baik kepada sesama, itu artinya kita ingin mengikuti apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan. Berbuat baiklah kepada sesama manusia, bukan sesama muslim. Tetangga sebelah rumah kita ada orang non-muslim. Ketika kita masak dan aromanya terdengar kepada tetangga, maka apa kata Rasulullah? Berbagilah kepada mereka. Karena apa? Allah memerintahkannya. Intinya misalkan kita beli duren, ya, karena duren itu baunya menyengat kepada tetangga-tetangga kita, mereka mendengar bau durennya. Kita belah itu duren, kita bagi separohnya kepada tetangga-tetangga kita, misalkan seperti itu. Dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita berbagi seperti itu, tentunya orang-orang di sekitar kita sebagai seorang muslim, orang-orang non-muslim di sekitar kita, kenapa orang ini selalu berbagi makanan-makanan yang enak? Padahal saya bukan saudara seimannya. Dan tentunya nanti orang-orang itu akan bertanya kepada kita, kenapa engkau selalu berbuat baik? Kenapa engkau selalu berbagi makanan? Lalu kita jawab. Apa yang kita jawab? Ini adalah bentuk ketakwaan saya kepada Allah SWT. Dengan mengatakan apa? Allah yang menyuruh saya untuk berbagi. Seperti itu. Itu khalifah. Itu syariat Islam. Jangan gambarkan syariat Islam itu sebagai suatu kejahatan. Ya, di dalam perihal makanan saja kita disuruh berbagi dengan orang sekitar kita meskipun mereka seorang non-muslim. Rasulullah SAW mencontohkan. Ketika mereka bertanya, heran kepada kita, kenapa orang muslim ini selalu berbagi? Kenapa orang Islam ini selalu berbagi makanan, selalu berbagi kebaikan? Senyum. Dan orang-orang non-muslim ini bertanya kepada kita, siapa yang menyuruhmu? Ajaran apa yang ada di dalam Islam? Kenapa kamu selalu berbuat baik? Kenapa selalu berbagi makanan? Kenapa selalu tersenyum? Katakanlah, ini adalah bentuk ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan saya untuk melakukan hal ini. Allah yang nyuruh saya. Dan tentulah dengan cara kita menerapkan sistem syariat ke dalam hidup kita, itu bisa jadi akan membuat orang lain menerima pintu hidayah. Ya, bisa seperti itu. Jangan sampai kita menggambarkan khilafah itu suatu kejahatan, suatu racun, seperti yang dilakukan si Kribo dan kawan-kawan. Na'udzubillahi min dzalik. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kejahatan gitu.
Sampai-sampai dia menyatakan kalau Indonesia di tangan Pak Anies, Indonesia akan hancur, Indonesia akan runtuh, Indonesia akan terpecah belah. Sudah bisa membaca masa depan, sudah mengklaim orang lain, sudah mengajak orang lain membenci sama muslimnya. Waduh, Masya Allah, dosanya berlipat-lipat. Belum lagi dosanya ketika menggambarkan syariat Islam itu adalah kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan ya teman-teman. Mungkin di video ini pembahasannya sangat panjang. Karena apa? Kalau dijelaskan secara singkat-singkat betul, tidak akan sampai nanti pesannya. Tetapi dengan cara seperti ini, mungkin teman-teman bisa paham apa itu khilafah. Tapi ketika kalian sudah paham, maka wajiblah kalian untuk sedikit demi sedikit menerapkan sistem syariat kepada hidup kalian. Seperti itu. Tidak perlu jauh-jauh, jilbab itu syariat. Ketika kamu menerapkan jilbab kepada hidup kalian atau kepada istri-istri kalian, itu adalah bentuk ketakwaan kalian untuk patuh ke sistem syariat. Dan sistem syariat disebut khilafah. Dan kalian adalah khalifahnya. Saya Heri Pras, apabila video ini bermanfaat, itu tentunya ada campur tangan dari Allah SWT. Dan apabila ada yang salah atau keliru, itu murni dari kekhilafah dan kebodohan saya. Salam.